Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tahukah Anda ada satu surah dalam Al-Quran yang kita baca setidaknya 17 kali setiap hari dalam sholat. Sebuah surah yang menjadi pembuka dan induk bagi seluruh isi Al-Quran. Dialah surah Al-Fatihah, atau sering disebut Ummul Kitab, ibu dari segala kitab. Mari kita selami lebih dalam, bukan sekedar melafalkan, tapi memahami setiap maknanya, agar setiap bacaan kita menjadi lebih hidup dan penuh kekuatan. Sebelumnya, kita berkenalan terlebih dahulu dengan suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang singkat namun padat makna. Mengapa ia disebut pembuka? Karena ia adalah gerbang untuk memahami seluruh ajaran Al-Quran. Ibarat kunci, tanpa Al-Fatihah, sulit bagi kita membuka pintu-pintu hikmah dalam kalam Allah. Ia adalah dialog antara hamba dan Tuhannya, sebuah permohonan yang sempurna. Mari kita kupas satu persatu apa saja yang kita minta dan ucapkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap kebaikan dan permulaan kita diajarkan untuk memulainya dengan Bismillah. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi pengakuan bahwa semua kekuatan, semua kebaikan datangnya dari Allah. Dengan menyebut asma Allah, kita memohon pertolongan dan keberkahan, serta mengingat sifatnya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang pernah terbatas. Ini adalah niat tulus kita menyerahkan segala urusan kepadanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Setelah kita mengawali dengan namanya, kita langsung memujinya. Alhamdulillah. Segala puji hanya untuknya. Mengapa? Karena dia adalah Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan dan menguasai seluruh alam, dari yang terkecil hingga galaksi terjauh. Setiap nikmat yang kita rasakan, setiap hembusan nafas adalah bukti kebesaran dan kasih sayangnya. Memujinya adalah pengakuan akan keagungannya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah kembali memperkenalkan dirinya dengan 2 nama agung, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Rahmatnya meliputi segala sesuatu, baik di dunia maupun akhirat. Kasih sayangnya tak pernah pilih kasih kepada hambanya. Ini menegaskan bahwa sifat kasih sayang Allah adalah inti dari ketuhanannya. Dia selalu ada untuk kita, selalu siap mengampuni dan memberi. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Setelah memuji kebesaran dan kasih sayangnya, kita diingatkan tentang hari yang pasti tiba, hari pembalasan. Allah adalah Malik Yaumiddin, penguasa mutlak di hari itu. Hari di mana setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Mengingat hal ini, membantu kita menata kembali hidup untuk selalu berbuat baik dan menjauhi kemaksiatan. Karena kita tahu ada hari perhitungan di depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Inilah inti dari ikrar seorang hamba. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah
dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini menegaskan tauhid yang murni. Kita bersujud hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Dan segala kesulitan, semua harapan hanya kepadanya lah kita memohon. Ini adalah fondasi kekuatan seorang mukmin. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah menyatakan komitmen ibadah dan permohonan, kini kita langsung meminta yang terpenting. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan Islam, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Kita memohon petunjuk agar tidak tersesat di tengah hiruk pikuk dunia, agar setiap langkah kita selalu berada di jalur yang benar menuju ridhonya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kemudian kita memperjelas doa kita. Kita ingin mengikuti jalan-jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu mereka yang beriman dan beramal salih. Dan kita memohon agar dijauhkan dari jalan yang dimurkai Allah, yang tahu kebenaran tapi enggan mengikutinya, serta dari jalan orang-orang yang sesat, yang beribadah namun tanpa ilmu dan arah yang benar. Ini adalah doa kita untuk senantiasa berada dalam kelompok yang benar, yang diridhoi Allah. Subhanallah. Dari 7 ayat suratul Fatihah ini, kita diajarkan tentang mengenal Allah, memujinya, mengingat akhirat, berjanji hanya menyembahnya, dan memohon petunjuk yang tak pernah lepas. Ini adalah doa terlengkap seorang hamba kepada Rabb-nya, sebuah cetak biru untuk menjalani hidup. Setiap kali kita membaca suratul Fatihah dalam sholat, mari kita hadirkan makna-makna ini dalam hati. Jadikan ia bukan sekedar lantunan, tetapi sebuah dialog yang hidup, sebuah permohonan yang tulus, dan sebuah komitmen untuk selalu berada di jalannya. Semoga video singkat ini menambah pemahaman dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Jangan lupa untuk berbagi kebaikan ini kepada teman dan keluarga, agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.